Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 mata kuliah Sains Data kelas 5B akan mempresentasikan hasil dari tugas Sains Data bab 1 yaitu tugas 1.9 dan bab 2 yaitu tugas 2.8. Izinkan saya memperkenalkan anggota dari kelompok 6 dengan saya sendiri Niswa Masulia dan teman saya Rahayu Adiela Razade, Cindy Aurela Tania, dan Salsabila Ramadhani. Baiklah, langsung saja kita masuk pada soal yang pertama yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Soal yang pertama yaitu jelaskan siklus hidup proyek ilmu data dan contoh penerapannya di sektor transportasi. Contoh penerapannya, prediksi kepadatan lalu lintas untuk optimasi rute transportasi umum yang mana permasalahannya adalah kemacetan yang sering terjadi pada jam sibuk seperti pagi dan sore. Dan juga pengemudi transportasi umum yang sering terjebak macet sehingga waktu tempuh dan jadwal yang terganggu. Tujuannya adalah untuk memprediksi kepadatan lalu lintas pada waktu tertentu dan memberikan rekomendasi rute alternatif bagi transportasi umum agar lebih efisien. Di sini terdiri dari beberapa data, yaitu yang pertama data collection atau pengumpulan data. Tahap pertama yang dilakukan adalah mengumpulkan data dari berbagai sumber yang relevan, seperti sensor-based acquisition atau data GPS armada transportasi umum untuk mengetahui posisi dan kecepatan kendaraan. Lalu ada API dan web data, yaitu data cuaca diperoleh melalui API BMKG. Lalu database extraction, yaitu data historis kepadatan lalu lintas dan rekaman CCTV jalan dari Dinas Perhubungan. Data ini menjadi fondasi utama untuk melakukan analisis prediksi kepadatan lalu lintas. Lalu yang kedua ada data preparation atau pembersihan dan transformasi. Data mentah yang diperoleh sering mengandung nilai hilang, duplikasi, atau format yang tidak seragam. Oleh karena itu, dilakukan penghapusan duplikasi dan data tidak valid, misalnya koordinat kosong. Penanganan missing values dan outlier pada data kecepatan. Penyatuan format waktu, penggabungan semua sumber data ke dalam satu dataset terstruktur. Tahap ini memastikan data siap untuk dianalisis dan dimodelkan. Selanjutnya ada Exploratory Data Analysis atau EDA. Tahap ini bertujuan untuk memahami struktur dan pola dalam data. Analisis yang dilakukan dengan bantuan visualisasi seperti yang pertama heat map, yaitu untuk melihat kepadatan berdasarkan wilayah dan waktu. Lalu histogram dan grafik sebar, yaitu untuk melihat distribusi kecepatan dan kepadatan. Lalu ada line chart untuk melihat pola kemacetan harian. Berdasarkan gambar yang menunjukkan hasil analisis menunjukkan bahwa pada rentan jam antara jam 7 pagi hingga jam 9 pagi dan jam 5 sore hingga jam 7 malam merupakan waktu paling padat, terutama pada jalan utama seperti di kawasan depan gedung DPR, Jalan Gatot Subroto, dan gedung Mahkamah Konstitusi atau MK di Jalan Medan Merdeka Barat. Masuk ke modeling, tahap ini menggunakan supervised learning dengan pendekatan regresi, karena tujuan utama adalah memprediksi nilai kepadatan lalu lintas atau data numerik. Teknik atau model yang digunakan antara lain yaitu linear regression untuk hubungan linear sederhana. Lalu random forest regression untuk menangani pola yang lebih kompleks. Model dilatih menggunakan data historis seperti fitur waktu, cuaca, dan lokasi. Kemudian dievaluasi dengan metrik RMSE dan MAE untuk mengukur akurasi prediksi. Masuk ke development dan evaluation, model yang telah dibangun diimplementasikan dalam dashboard sistem transportasi kota. Fungsi utamanya yaitu untuk menampilkan prediksi kepadatan lalu lintas secara real time, memberikan rekomendasi rute alternatif bagi pengemudi transportasi umum, mendukung pengambilan keputusan cepat oleh Dinas Perhubungan. Evaluasi model dilakukan secara berkala. Ketika pola lalu lintas berubah, misalnya akibat pembangunan jalan baru, model akan diperbarui agar tetap akurat. Baiklah, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baiklah, perkenalkan nama saya Rahayu Adiela Razade. Di sini saya akan menjawab soal nomor 2 pada latihan 1.9. Soalnya yaitu gambar dan jelaskan hubungan antara ilmu data statistik, machine learning, dan big data dalam satu diagram Venn. Nah, di sini terdapat gambar yang dimana big data ini lingkaran besar berwarna biru. Di dalam big data ini terdapat ilmu data, machine learning, dan statistik yang saling berkaitan. Big data itu meliputi data dengan karakteristik volume atau jumlah sangat besar
Kemudian velocity, yaitu kecepatan tinggi, dan variety atau beragam jenis. Big Data menyediakan lingkungan dan sumber data tempat semua aktivitas analisis berlangsung. Tanpa infrastruktur Big Data, sulit untuk mengolah data dalam skala besar seperti data media sosial, sensor IoT, atau transaksi real-time. Kemudian, untuk ilmu data atau data science, itu terletak di dalam Big Data karena banyak aktivitas data science dilakukan pada data skala besar. Ilmu data mencakup keseluruhan proses, seperti pengumpulan data, pembersihan dan eksplorasi data, analisis dan pemodelan atau statistik dan machine learning, dan visualisasi dan pengambilan keputusan. Ilmu data sering memanfaatkan metode statistik dan machine learning untuk mendapatkan insight. Kemudian untuk statistik, ini berada di dalam Big Data juga. Statistik itu menjadi dasar teoritis dan metodologis dari ilmu data dan machine learning. Digunakan untuk menarik kesimpulan dari sampel ke populasi atau inferensi, kemudian mengukur ketidakpastian, uji hipotesis, dan pemodelan probabilistik. Statistik penting untuk memahami dan memvalidasi hasil model, bukan hanya menjalankan algoritma saja. Kemudian untuk machine learning itu terdapat di dalam Big Data juga. Machine learning ini berfokus pada pembuatan model prediktif dan pola otomatis dari data. Banyak metode machine learning yang berakar dari statistik, misalnya regresi linear, naive Bayes. Namun, machine learning berkembang dengan pendekatan komputasional yang kuat, seperti decision trees, random forest, dan neural network. Machine learning adalah salah satu alat utama dalam ilmu data. Untuk keterkaitan antara ilmu data dengan statistik, yaitu analisis mendalam dan inferensi berbasis data. Kemudian untuk keterkaitan ilmu data dengan machine learning, yaitu prediksi dan otomasi berbasis data besar. Untuk keterkaitan statistik dengan machine learning, yaitu pengembangan model yang akurat dengan dasar teoritis yang kuat. Ketiganya berada dalam ruang Big Data, itu untuk memanfaatkan data besar sebagai bahan baku utama. Sekian jawaban dari saya. Untuk selanjutnya akan dijawab oleh teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Sinda Aurela Tania dengan NPM 2335 10392. Di sini saya akan menyelesaikan tugas kelompok berupa video presentasi untuk menjawab soal pada materi bab 1 dan bab 2. Di mana pada materi bab 1.9 saya mendapatkan untuk menjawab soal nomor 3, di mana tentang mengcoding data mahasiswa. Di sini saya akan menunjukkan datanya terlebih dahulu dari Excel atau CSV. Nah, seperti ini data untuk pada nomor 3 yang akan kita codingkan. Sebelum kita mengcoding, kita harus memasukkan file atau mengekstrak filenya dulu ke dalam Google Colab. Kita cari data yang tadi atau Excel yang tadi, lalu kita masukkan ke dalam Google Colab. Maka nanti dia akan mengekstrak dari codingannya. Jadi datanya itu tidak kita input ke dalam codingan, namun kita ekstrak dari file. Di sini saya akan menjelaskan codingannya terlebih dahulu sebelum kita mengcodingnya. Di bagian codingan import pandas SPD ini, kode ini berfungsi untuk mengimpor library pandas dan memberi nama PD. Mengapa harus pandas? Karena pandas adalah library Python yang khusus digunakan untuk mengolah data berbentuk tabel seperti Excel dan CSV ini. Lalu ada file path content data. Di sini gunanya adalah untuk membaca file. Jadi jika kita mengupload data yang di sini saat tadi seperti ini, maka otomatis itu akan disimpan ke folder. Jadi kode ini tuh seperti mengatakan gunakan file bernama data.csv yang ada di dalam folder ini. Lalu dfpader ini, kode program ini gunanya untuk membaca file CSV dan menyimpannya ke dalam variabel df.
DF sendiri adalah singkatan dari data frame, yaitu struktur data dari Pandas yang mirip dengan table Excel. Lalu ada print 5 baris pertama. Di sini tujuannya adalah untuk memberitahu bahwa bagian bawahnya itu akan menampilkan 5 baris pertama. Lalu ada print if hit, itu gunanya adalah untuk memberitahu eh, bahwa akan menampilkan 5 baris pertama dari tabel data. Kalau kita ganti df hitnya menjadi 10, maka dia akan menampilkan 10. Jadi tergantung dari sini, kalau misalkan kita input ke 5, maka dia akan menampilkan 5. Kita input ke 10, dia akan menampilkan 10, seperti itu. Lalu, print statistik ini gunanya untuk menampilkan judul hasil untuk bagian hasil statistik deskriptifnya. Lalu yang terakhir, print df describe ini gunanya adalah untuk menganalisis datanya. Jadi secara otomatis menghitung statistik deskriptifnya untuk semua kolom numerik di dataset. Lalu kita coba untuk merankan codingannya. Nah, saat dirankan maka akan muncul dua output seperti ini, di mana ada 5 baris pertama dan statistik deskriptif kolom numeriknya. Saya akan menjelaskan untuk outputnya ya. Statistik yang dihasilkan itu ada jumlah data atau banyaknya baris tidak kosong, rata-rata ada standar devisi atau STD, nilai terkecil atau min, kuartil 1, median, kuartil 3, dan nilai terbesar atau max. Artinya tuh rata-rata usianya tuh 21,2 tahun, rata-rata nilai itu 87,6, dan nilai tertingginya itu 95, sementara nilai terendahnya itu 80. Lalu bagian yang ini itu menampilkan 5 data awal dari file CSV atau Excel tadi, yaitu data contoh untuk siswa, yang artinya program sudah berhasil membaca file data CSV dan mengubahnya menjadi table atau data frame. Kolom usia dan nilai adalah kolom numerik yang nantinya dianalisis lebih dalam. Lalu pada bagian output yang ini, itu hmm, seperti count ini, itu banyaknya data, min itu rata-rata, STD itu standar deviasi, eh, min itu nilai terkecil, 25% itu kuartil 1, 50 itu 50 itu min, 75 itu kuartil 3, dan max itu nilai terbesar. Contohnya kayak banyaknya data ada 5 orang, rata-rata tahunnya atau rata-rata usianya itu ada 21,2 tahun, standar deviasinya usianya tidak terlalu bervariasi, nilai terkecilnya 20 tahun, kuartil 1-nya 20 tahun, mediannya 21, kuartil 3 22, dan nilai terbesarnya 23. Kesimpulan daripada output yang dihasilkan ini adalah data terdiri dari 5 orang, rata-rata usianya 21 hingga rata-rata usia itu dari 20 hingga 23 tahun, rata-rata nilai itu dari 80 hingga 95, penyebaran usia itu lebih besar daripada mayoritas umur hampir sama semua. Penyebaran nilai sedang lebih besar dari ada variasi kemampuan antar siswa. Jadi dari analisis ini kita bisa tahu gambaran umum data tanpa perlu membuka Excel satu-satu. Baik, soal selanjutnya maka akan dilanjutkan atau dijelaskan pada teman saya. Nah, selanjutnya adalah kita diminta untuk meneliti dan juga menganalisis sistem rekomendasi yang digunakan oleh TikTok. Lalu jelaskan bagaimana ilmu data ini berperan dalam memberikan konten yang sesuai dengan preferensi pengguna. Nah, berdasarkan sebuah jurnal yang ditulis oleh Ahmad Munir Al-Mubarak yang berasal dari Universitas Sabta Mandiri dengan judul Analisis Implementasi Teknologi Artificial Intelligence ataupun AI pada sistem rekomendasi konten TikTok dengan studi kasus yaitu personalisasi for your page, maka di sini kita dapatkan sebuah kesimpulan ataupun ringkasan yang mana personalisasi konten di TikTok itu menghadirkan pengalaman pengguna yang unik melalui dengan fitur for your page ataupun FYP. Nah, sistem rekomendasi berbasis kecerdasan buatan ini ataupun AI dirancang untuk mempelajari preferensi pengguna secara real time sehingga mampu menampilkan konten yang sesuai dengan minat daripada pengguna tersebut. Nah, di sini ilmu data ini sangat berperan penting karena data perilaku pengguna itu dikumpulkan secara masif ataupun dalam jumlah yang banyak yang kemudian nantinya diolah dan dianalisis untuk menemukan pola tertentu. Nah, dengan bantuan teknik machine learning, sistem dapat memprediksi konten apa yang sekiranya sesuai dengan minat pengguna tersebut. Nah, di sini TikTok mempunyai sebuah algoritma ataupun proses untuk mendapatkan konten yang sesuai dengan minat dari pengguna tersebut. Yang pertama adalah aktivitas user, yang mana ketika pengguna menggunakan TikTok misalnya dengan menonton video, melakukan like, share, ataupun komen, nah maka seluruh aktivitas itu akan dicatat oleh sistem untuk mengenali apa minat dari pengguna tersebut. Setelah itu, nantinya aktivitas tersebut akan dikumpulkan secara otomatis dalam waktu yang nyata ataupun real time, sehingga sistem selalu memperbarui informasi tentang apa saja yang baru ditonton
ditonton ataupun disukai oleh pengguna. Nah, setelah nantinya data ini terkumpul, maka TikTok akan membersihkannya dari informasi yang tidak relevan dan juga menganalisis pola. Misalnya, apakah pengguna ini lebih sering menonton video memasak, dance, dekorasi ruang, ataupun hal lainnya. Maka setelah itu, sistem AI ataupun machine learning akan mempelajari pola tersebut dan juga menebak jenis video yang kemungkinan besar akan disukai oleh pengguna untuk ditonton berikutnya. Nah, setelah melakukan hal tersebut, maka hasil proses ini kemudian nantinya akan ditampilkan di FYP pengguna, sehingga ketika pengguna akan melihat konten yang sesuai dengan minat dan juga kebiasaan mereka, maka akan membuat pengalaman menonton lebih personal dan menarik bagi seorang pengguna. Nah, di sini kita bisa ambil contoh. Misalnya, seorang pengguna sering menyukai ataupun menonton video memasak, maka algoritma TikTok akan secara otomatis mengenali pola tersebut dan juga mulai merekomendasikan lebih banyak konten yang bertemakan dengan kuliner, seperti resep makanan, tutorial memasak, ataupun review makanan dari food vlogger dan juga kreator lainnya. Maka, dalam waktu singkat, FYP pengguna tersebut akan dipenuhi oleh konten kuliner yang relevan dengan minat dari penggunanya. Nah, selanjutnya adalah kita diminta untuk menemukan berita ataupun jurnal yang menunjukkan kasus penyalahgunaan data pribadi oleh perusahaan teknologi. Kemudian kita diminta untuk membuat ringkasan dan juga refleksi etis terhadap kasus tersebut. Nah, sebelumnya saya sudah cari tahu sebuah berita yang sempat fenomenal sebelumnya, yaitu pada tahun 2018, yang mana ini merupakan kebocoran data. Di sini kita bisa lihat terlebih dahulu untuk video dari berita tersebut. Well, new revelations from Facebook today ahead of CEO Mark Zuckerberg's testimony on the Hill next week. The company now says data on up to 87 million people may have been improperly shared with Cambridge Analytica. That's a big jump from the 50 million users that were initially reported. The company's outlining more steps it's taking to protect user data. That includes new restrictions on user data that's available on Facebook groups, events, and pages. It's also restricting apps that request access on users. That includes check-ins and likes. It also disabled a feature that lets people enter phone numbers or emails to search for a person. Facebook says next week people will be able to see what apps they share data with, and if their data was mined by Cambridge Analytica. Nah, berdasarkan dengan video yang sudah kita tonton tadi, di sini kita akan coba untuk meringkaskan apa sebenarnya masalah dari berita yang sudah beredar ini. Pada tahun 2018, Facebook sudah mengumumkan bahwa data pribadi sekitar 87 pengguna itu tersebar dan juga telah diakses secara tidak sah oleh salah satu perusahaan konsultan politik asal Inggris yang bernama Cambridge Analytica. Nah, angka ini jauh lebih besar dibandingkan dengan kasus sebelumnya, yaitu sebanyak 50 juta pengguna. Kasus ini mencuat menjelang kesaksian CEO Facebook, yaitu Mark Zuckerberg, di hadapan Kongres Amerika Serikat. Nah, sebagai tanggapan, Facebook menerapkan beberapa pembatasan baru terhadap akses data oleh aplikasi pihak ketiga, termasuk membatasi informasi yang dapat diakses dari grup, acara, check-in, dan juga likes. Nah, di sini pengguna juga diberikan fitur untuk mengecek aplikasi mana saja yang sekiranya memiliki akses ke data mereka dan apakah data yang sudah mereka inputkan ini termasuk ke dalam data yang bocor kepada Cambridge Analytica tadi. Nah, dengan adanya peristiwa ini menjadi salah satu skandal pelanggaran privasi terbesar dalam sejarah media sosial. Kasus ini menekankan bahwa pengelolaan data pribadi oleh perusahaan teknologi itu memiliki implikasi etis yang sangat besar. Nah, data pengguna itu bukan hanya sekedar komoditas, tetapi juga menyangkut hak privasi dan juga keamanan pengguna. Penyalahgunaan data untuk kepentingan politik tanpa izin merupakan pelanggaran serius terhadap kepercayaan publik. Nah, dari perspektif etika, perusahaan seperti Facebook seharusnya menjamin transparansi penuh dalam pengumpulan data dan juga pemanfaatan data. Selanjutnya, Facebook juga harus memberikan kontrol nyata kepada pengguna atas data yang sudah mereka inputkan dan juga mengimplementasikan kebijakan perlindungan data yang ketat sejak awal pengguna menggunakan aplikasi tersebut. Nah, perusahaan juga diminta untuk bertanggung jawab secara terbuka ketika terjadi pelanggaran seperti yang sudah dijelaskan tadi. Nah, dengan adanya kasus ini, diharapkan masyarakat dan juga pemerintah untuk dapat meningkatkan edukasi dan juga kesadaran digital agar kejadian serupa tidak terulang kembali. Nah, sekian video presentasi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, selanjutnya kita akan masuk ke bab 2, tugas 2.8 dengan soal yang pertama yang akan dijelaskan oleh saya sendiri.
Jelaskan perbedaan antara data ordinal dan data kategorikal disertai dengan contohnya masing-masing. Data ordinal adalah data yang berbentuk kategori, namun memiliki urutan atau ranking yang bermakna, namun jarak level tidak harus sama. Contohnya adalah tingkat pendidikan seperti SD, SMP, SMA, S1, S2, dan S3. Lalu kepuasan pelanggan, contohnya sangat tidak puas, cukup puas, puas, dan sangat puas. Lalu ada tingkat ekonomi seperti rendah, menengah, dan tinggi. Lalu ukuran pakaian seperti S, M, L, dan XL. Ciri khasnya yaitu bisa diurutkan dan tidak bisa dihitung selisihnya. Misalnya selisih antara SMP dan SMA, tidak bisa dihitung dengan angka. Lalu data kategorikal atau nominal data. Data kategorikal adalah data yang tidak memiliki urutan atau tingkatan tertentu antara kategorinya. Nilainya hanya menunjukkan perbedaan jenis, bukan perbedaan urutan. Contohnya seperti jenis kelamin, yaitu ada laki-laki dan perempuan, warna favorit, ada merah, hijau, dan biru, jurusan kuliah, informatika, akuntansi, dan hukum, dan merek HP seperti Samsung, Xiaomi, dan Oppo. Ciri khasnya yaitu tidak bisa dibandingkan seperti merah, tidak lebih tinggi dari hijau. Biasanya dipresentasikan dengan teks atau kode, misalnya 0, 1, atau 2. Penjelasan sederhananya, dalam sains data, data kategorikal dan data ordinal termasuk ke dalam data kualitatif, yaitu data yang berupa label, kategori, atau deskripsi, bukan angka perhitungan. Namun, keduanya berada pada urutan atau ranking. Perbandingan singkatnya yaitu seperti jenis data kategorikal ialah kualitatif sama dengan data ordinal. Namun data kategorikal tidak memiliki urutan, sedangkan data ordinal mempunyai urutan. Contoh data kategorikal yaitu jenis kelamin, warna, jurusan. Sedangkan data ordinal contohnya seperti tingkat pendidikan, kepuasan, ukuran baju, dan ukuran baju. Data kategorikal rata-ratanya tidak bisa dihitung, sedangkan data ordinal juga tidak bisa dihitung namun bisa diurutkan. Kesimpulannya, data kategorikal hanya membedakan antara kelompok tanpa urutan, sedangkan data ordinal mempunyai urutan atau ranking antara kategori, tapi jaraknya tidak pasti. Hal selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Nah, selanjutnya adalah kita diminta untuk membuat ilustrasi yang menunjukkan hierarki struktur data, yang mana dia terdiri dari structured data, semi-structured data, dan yang terakhir adalah unstructured data. Nah, di sini kita masuk ke dalam tipe data yang pertama, yaitu structured data. Nah, structured data ini adalah data yang tersimpan dalam format terorganisir dan juga terdefinisi dengan jelas, biasanya dalam bentuk tabel dengan baris dan juga kolom. Nah, setiap kolom itu nantinya akan memiliki tipe data tertentu, bisa berupa teks ataupun angka. Lalu, setiap barisnya akan mewakili satu entitas atau disebut juga dengan catatan data. Nah, karena formatnya terstruktur, data ini sangat mudah untuk diolah, disimpan, dan juga dianalisis secara sistematis dengan menggunakan tools analitik seperti Excel, SQL, ataupun software statistik lainnya. Nah, adapun contoh struktur data, yang pertama adalah data keuangan yang bisa saja terdiri dari rekening bank dan juga transaksi. Lalu ada data pegawai yang terdiri dari nomor induk pegawai, jabatan, dan juga gaji. Kemudian ada lagi database perpustakaan yang bisa terdiri dari judul buku, penulis, penerbit, dan juga tahun terbit. Serta contoh lainnya adalah data mahasiswa yang terdiri dari nama, kelas, dan juga nilai. Nah, sebagai contoh, saya sudah membuat sebuah data mahasiswa dengan menggunakan Excel, yang mana di sini terdiri dari 3 kolom dengan masing-masing variabel, yaitu nama, kelas, dan juga nilai. Kemudian di setiap barisnya akan tersedia satu entitas, yaitu satu orang mahasiswa dengan masing-masing satu nama, satu kelas, dan juga satu nilai. Nah, dengan format tabel seperti ini, data dapat dengan mudah difilter, disortir, dan juga digunakan untuk keperluan laporan dan juga analisis. Nah, lanjut pada tipe data yang kedua, yaitu semi-structured data. Nah, semi-structured data ini adalah data yang berada di antara structured dan juga unstructured data, yang mana data ini tidak memiliki model data sepenuhnya terdefinisi, namun tetap mengandung elemen terstruktur seperti tag ataupun atribut tertentu. Nah, untuk lebih kompleks dibandingkan dengan data terstruktur, tetapi semi-structured data ini lebih mudah disimpan dan juga dianalisis dibandingkan dengan data tidak terstruktur. Lalu, semi-structured data ini biasanya sering digunakan untuk integrasi data dari berbagai sumber.
Nah, adapun contoh semi-structured data yaitu ada JSON, ada email, lalu ada XML dan juga bahasa markup lainnya, lalu ada paket TCP or IP, serta file zip yang berisi dengan beragam data. Nah, kita bisa membuat sebuah contoh dari data semi-structured ini dalam format JSON yang nantinya akan kita ubah menjadi data frame menggunakan Python. Nah, berikut kita akan coba buatkan satu buah contoh data semi-structured dengan menggunakan format JSON yang mana nantinya akan kita ubah menjadi data frame dengan menggunakan Python. Di sini kita menggunakan sebuah web yang bernama Google Colab. Lalu di sini kita ketikkan saja apa-apa perintah yang diperlukan. Setelah kita melakukan penulisan pada kode ataupun menginputkan data dengan menggunakan Python, nah di sini bisa kita lihat bahwa outputnya akan menampilkan data dalam bentuk tabel yang rapi seperti struktur data tadi, meskipun awalnya itu berasal dari format semi-struktur seperti JSON. Nah, selanjutnya ataupun yang terakhir adalah unstructured data. Nah, unstructured data ini merupakan jenis data yang tidak memiliki bentuk ataupun struktur khusus. Nah, data ini biasanya bersifat kualitatif sehingga lebih sulit dan juga memakan waktu untuk diproses dan dianalisis dibandingkan dengan data yang terstruktur. Adapun contoh unstructured data yaitu bisa berupa teks dokumen, email, foto, file audio, file video, file teks, sensor data, dan juga postingan di dalam media sosial. Nah, karena tidak mengikuti format tabel ataupun model data tertentu, analisis unstructured data ini sering memerlukan teknik khusus seperti text mining, image recognition, ataupun machine learning. Nah, lalu bagaimana kaitan ketiga tipe data ini? Ketiganya ini memiliki keterkaitan antara satu dengan yang lainnya. Nah, yang mana struktur data ini yang mudah dianalisis dan juga diolah secara langsung. Sedangkan semi-struktur data ini tadi berperan sebagai jembatan antara structured dan juga unstructured data. Nah,
Hal ini akan memudahkan integrasi dan juga transformasi data. Dan yang terakhir ada unstructured data, yang mana data ini merupakan yang paling kaya akan informasi, sehingga memerlukan teknik lanjutan agar bisa dianalisis. Nah, kita ambil contoh untuk alur transformasi dengan menggunakan 3 tipe data ini. Misalnya, foto ataupun komentar pengguna, yaitu unstructured data, disimpan di dalam JSON, yaitu semi-structured data, lalu diubah ke dalam tabel database dengan menggunakan structured data untuk menjadi sebuah analisis laporan. Perkenalkan, nama saya Rahayu Adiela Razade. Di sini saya akan menjawab soal nomor 3 pada latihan 2.8. Soalnya yaitu gunakan Pandas untuk membaca file Excel berisi data mahasiswa dan tampilkan ringkasan statistik per kolomnya. Oke, yang pertama saya akan buka Microsoft Excel-nya dulu. Kemudian di sini saya sudah membuat tabel sederhana dengan 4 kolom. Sudah saya buat. Untuk kolom pertama yaitu nama seperti Rina, Budi, Sari. Kemudian yang lainnya. Dan kolom kedua yaitu umur, 20, 21, dan seterusnya. Kemudian ada nilai. Dan kemudian ada kolom jurusan. Kemudian ini sudah saya simpan data mahasiswanya. Selanjutnya yaitu saya buka Google Colab. Untuk menjalankan programnya saya menggunakan Google Colab. Di sel pertama ini saya tulis perintah untuk upload file dari komputer, upload file ke Colab. File yang sudah saya buat tadi yaitu data mahasiswa. Setelah itu jalankan. Nah, di sini klik Course Files ini untuk memilih file data mahasiswa yang tadi sudah saya buat di Excel. Nah, ini tandanya saving data mahasiswa ini file siap dipakai, sudah ke-upload dan siap dipakai. Di sel berikutnya, di sini saya tulis kode import pandas. tes. Sini contoh data saja. Contoh data. Untuk ini itu untuk membaca file, kemudian kode ini itu untuk menampilkan isi data yang sudah dibuat tadi. Jadi di sini saya import pandas dengan alias pd ini. Fungsi read Excel ini digunakan buat membaca file Excel tadi dan disimpan ke variabel df. Terus saya tampilkan isi datanya biar kelihatan di output. Hasilnya nanti tabel yang sama kayak di Excel tadi akan muncul di Colab. Setelah itu saya ingin tahu informasi lengkap dan statistik dari data mahasiswa ini. Jadi, nah ini dijalankan. Kemudian
Saya ingin tahu informasi lengkap dan statistik dari data mahasiswa ini, jadi saya tambahin di sini print informasi dataset. Kemudian untuk ringkasan statistiknya, df.info itu buat lihat struktur data ini. Seperti berapa jumlah kolom, tipe data di setiap kolom, dan apakah ada data yang kosong atau tidak. Sedangkan describe ini, df.describe include hal ini untuk menampilkan ringkasan statistik tiap kolomnya. Jadi kolom yang berupa angka seperti umur dan nilai bakal muncul nilai rata-rata, nilai maksimum dan minimumnya. Sementara kolom teks kayak nama atau jurusan akan nunjukin berapa banyak data unik dan mana yang paling sering muncul. Setelah dijalankan, nah hasilnya kurang lebih seperti ini. Informasi dataset dan ringkasan statistik. Di bagian info kelihatan kalau ada 9 baris dan 4 kolom dengan 2 tipe data yaitu objek dan integer 64. Sedangkan di bagian describe-nya muncul ringkasan statistik kayak 20,4 tahun, 20,4 tahun, rata-rata nilai sekitar 85, jurusan yang paling banyak muncul yaitu informatika. Nah, kesimpulannya, jadi dari soal ini kita belajar kalau Pandas itu bisa membantu banget buat analisis data awal. Cuma dengan beberapa baris kode, kita udah bisa baca file Excel, lihat struktur data, dan dapetin statistik seperti rata-rata dan jumlah data unik. Nah, sekian jawaban dari saya. Uh, semoga bermanfaat. Untuk soal selanjutnya akan dijelaskan oleh kawan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Aurelia Tania dengan NPM 2335 dari kelas 5B. Di sini saya akan menjawab soal daripada materi bab 2.8. Di sini saya akan menjelaskan soal 4 dan 5, di mana soal 4 itu yaitu tentang tentang menampilkan 100 data dari data pemerintah yang open source, dan yang kelima itu adalah tentang kota terbanyak daripada mahasiswa yang ada di kelas saya. Di sini saya akan mengcoding untuk nomor 4 terlebih dahulu. Di sini saya mendapatkan datanya itu dari Kaggle. Dia itu data COVID-19. Saya dapat dari sini. Ini COVID-19 Indonesia dataset. Saya download. Datanya ini ada 31.000 data. Nah, datanya itu ada 31.000 data seperti ini. Karena di soal hanya meminta 100 data, maka nanti di codingan saya akan menampilkan 100 data saja. Kita mulai mengcoding.
Nah, di sini saya akan menjelaskan bagian codingannya terlebih dahulu, baru bagian outputnya. Untuk bagian codingannya, yaitu yang pertama pada bagian baris kode program import pandas ini sama seperti pada codingan sebelumnya, yaitu berfungsi untuk mengimpor library pandas untuk mengolah dan menganalisis dan memanipulasi data. Lalu ada file path dan dfpdread itu gunanya file path ini gunanya untuk membaca file sama seperti yang sebelumnya. Oh, sorry, di sini saya lupa untuk menambahkan data atau file dataset COVID-19. Nah, sama seperti sebelumnya, jadi FilePad ini untuk membaca file atau data yang ada di sini diekstrak ke dalam sini. Jadi kita tidak perlu menambahkan atau menginputkan ke dalam codingan lagi. Lalu ada DFPDR ini gunanya untuk berisi data perkembangan COVID-19 Indonesia. Jadi setelah kita membaca file dari COVID-19 tadi, itu disimpan dan disimpan ke dalam variabel df atau data frame. Lalu ada print 100 data, itu gunanya untuk menampilkan 100 data pertama dari file atau dataset tersebut, dan print df ini ya dia memunculkan hanya 100 data sama seperti pada nomor 3 di materi 1 tadi juga, itu kan df hitnya itu 5 10 pokoknya sebagaimana kita mau menampilkan data itu seberapa, jadi ini diganti aja nanti dengan sesuai keinginan kita. Lalu ada print struktur data dan print DFT types itu gunanya objek itu string atau teks, integer 64 itu bilangan bulat, float 64 itu angka desimal, dan datetime 64 itu format tanggal. Itu berguna untuk memahami struktur data sebelum dianalisis lebih lanjut. Kesimpulan dari kode ini itu untuk membaca data COVID-19 dari file CSV atau Excel, melihat 100 data teratas dan mengecek tipe dan tipe kolom agar tahu format datanya. Lalu di sini kita coba untuk merankan atau menjalankan kode programnya. Nah, dia akan timbul atau akan muncul output seperti ini. Saya akan menjelaskan outputnya satu-satu. Nah, di bagian 100 data pertama ini, bagian ini menampilkan 100 baris data pertama dari dataset COVID-19 di Indonesia, kasus harian per provinsi di Indonesia. Setiap baris ini mempresentasikan satu catatan per tanggal dan lokasi tertentu. Jadi secara keseluruhan, data ini mencakup indikator epidemiologis dan demografis dari berbagai wilayah Indonesia, dengan total 38 kolom atau fitur dan 100 baris pertama dari total data besar yang tersedia. Lalu, seperti pada yang kita lihat ini, pada 1 Maret 2020 di DKI Jakarta itu terdapat 2 kasus baru. Tidak ada kematian baru, dan secara total telah ada 39 kasus terkonfirmasi, serta 20 kematian. Nah, bagian struktur data ini yang menampilkan tipe data setiap kolom dalam data frame pandas. Tipe data ini penting untuk menentukan bagaimana data diolah, misalnya apakah dijumlahkan, dihitung rata-ratanya, atau perlu dikonversi terlebih dahulu. Kesimpulan daripada output ini, data ini berisi laporan COVID-19 Indonesia berdasarkan waktu dan wilayah. Ada 100 baris pertama yang ditampilkan, ada 38 kolom, dan struktur data terdiri dari kombinasi angka seperti integer, 64, float 64, dan teks, dan beberapa kolom presentasi yang masih berbentuk teks. Lalu jenis struktur datanya itu secara umum dataset COVID-19 ini termasuk dalam kategori structured data, karena setiap data tersimpan dalam format table atau baris dan kolom dengan tipe data yang konsisten. Baik, saya akan melanjutkan daripada nomor 5. Lalu di sini saya akan melanjutkan untuk menjelaskan jawaban daripada soal nomor 5, di mana tentang data mahasiswa kuota terbanyak di kelas saya. Sebelumnya saya akan menampilkan data mahasiswa terlebih dahulu. Ini ada 20 data. Lalu kita akan masukkan ke dalam Google Colab terlebih dahulu filenya. Salah. Kita akan mulai coding.
Nah, di sini saya akan menjelaskan pada bagian kode programnya terlebih dahulu. Di sini bagian baris import pandas ini sama seperti pada codingan yang sebelumnya, berfungsi untuk mengimport library. Lalu pada df.pd ini berfungsi untuk membaca file data mahasiswa yang saya masukkan tadi, yang saya ekstrak tadi, seperti nama, umur, NPM, dan kota atau kabupaten asalnya. Lalu pada baris kode program kota terbanyak ini berfungsi untuk menghitung jumlah mahasiswa dari setiap kota menggunakan value counts. Hasilnya berupa daftar kota dan jumlah mahasiswa dari masing-masing kota diurutkan dari yang terbanyak. Lalu print jumlah mahasiswa dan print kota terbanyak ini gunanya untuk menampilkan daftar lengkap jumlah mahasiswa per kota asal. Lalu print kota asal mahasiswa terbanyak ini dan print kota terbanyak ini gunanya untuk menampilkan kota asal dengan mahasiswa terbanyak. Kesimpulan daripada kode program ini adalah mengelompokkan mahasiswa berdasarkan kota asal, menghitung jumlah mahasiswa di tiap kota, dan menentukan kota yang paling banyak mahasiswanya. Lalu kita coba jalankan kode program ini. Nah, di sini saya sudah merankan kode programnya dan saya akan menjelaskan outputnya. Nah, seperti yang pada kita lihat, di sini ada output jumlah mahasiswanya, seperti ini di sini berupa jumlah mahasiswa dan di sini kota asalnya. Di sini menunjukkan jumlah mahasiswa dari setiap kota yang ada di kelas. Contohnya ada 4 mahasiswa dari Pekanbaru, 2 dari Bandung, dan selainnya tuh sama-sama 1 mahasiswa dari kota masing-masing. Kesimpulan daripada output ini adalah hasil ini menggambarkan sebaran asal kota mahasiswa di kelas, dan dari analisis ini disimpulkan bahwa kebanyakan mahasiswa berasal dari Pekanbaru. Maka yang ditampilkan di sini adalah Pekanbaru. Karena yang banyak dari Pekanbaru itu ya 4 mahasiswa seperti itu. Baik, mungkin sekian saja yang bisa dapat saya sampaikan dan teman-teman saya sampaikan. Kurang-kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.